Selamat pagi, saya Muhammad Arsya Fatihah dengan NIM 2201139 dari Prodi Teknik Perminyakan D dan dari kelompok 3. Kali ini saya akan mempresentasikan praktikum saya yang kemarin yang berjudul Jembatan Whetstone dengan kode F7. Karena di sini terdapat abstrak. Jembatan Whetstone adalah alat ukur yang ditemukan oleh Samuel Hunter Christine pada tahun 1833 dan meningkat pada kemudian dipopulerkan oleh Sir Charles Whetstone pada tahun 1843 dan ini cuma berselang 10 tahun. Lalu jembatan Whetstone ini digunakan untuk mengukur suatu yang tidak diketahui hambatan listrik dengan menyeimbangkan dua kali dari rangkaian jembatan. Kata kuncinya jembatan Whetstone, alat ukur dan hambatan listrik. Ini adalah alur pembahasan. Terdapat 5 bab. Yang bab pertama adalah pendahuluan, selanjutnya bab 2 dasar teori, bab 3 metodologi, bab 4 analisa dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang jembatan Whetstone merupakan suatu alat ukur yang ditemukan oleh Samuel Hunter Christine pada tahun 1838 tadi dan dipopulerkan oleh Sir Charles Weston pada tahun 1848. Rangkaian dan jembatan Whetstone dibentuk oleh 4 buah hambatan yang membentuk segi 4, A, B, C, D, atau lebih. Konsep pada rangkaian jembatan Whetstone digunakan untuk menentukan atau mengukur salah satu nilai hambatan yang tidak diketahui besarnya. Rumus pada rangkaian seri atau paralel tidak dapat digunakan untuk menentukan hambatan pengganti pada rangkaian jembatan. Selanjutnya, sini terdapat tujuan dan permasalahan. Pertama, tujuan. Satu, memahami prinsip jembatan Whetstone dengan menggunakan simulasi. Yang kedua, mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Whetstone. Lalu permasalahannya, yang pertama, bagaimana memahami prinsip jembatan Whetstone dengan menggunakan simulasi. Yang kedua, bagaimana mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Whetstone. Lalu bab 2, dasar teori. Jembatan Whetstone merupakan suatu alat pengukur. Alat ini dipergunakan untuk memperoleh ketelitian dalam melaksanakan pengukuran terhadap suatu tahanan yang nilainya relatif kecil sekali. Umpamanya saja suatu kebocoran dari kabel tanah atau cut sluiting, dan sebagainya. Jembatan Whetstone adalah alat yang paling umum digunakan untuk mengukur tahanan yang teliti dalam daerah 1 sampai 100.000 ohm. Dan ini adalah contoh rangkaian Whetstone yang terdapat 5 konektor gitu, jadi ada R1, R2, R3, R4, dan R5. Dari gambar tersebut, dari persamaan yang berlaku untuk mencari hambatan pengganti pada gambar sebelumnya adalah di sini yang pertama adalah kita harus mencari RA dengan cara R1 dikali R2 dibagi R1 ditambah R2 ditambah R5. Selanjutnya mencari RB dengan cara R1 dikali R5 dibagi R1 ditambah R2 ditambah R5. Lalu yang ketiga, untuk mencari RC, caranya adalah dengan memasukkan nilai R2 dikali nilai R5 dibagi R1 ditambah R2 ditambah R5. Lalu selanjutnya kita akan mencari RB3 dengan cara setelah didapat tadi nilai RB ditambahkan dengan R3. Dan untuk mencari RC4 dengan cara RC ditambah R4. Selanjutnya adalah untuk mencari RB3C4 dengan cara RB3 1 per RB3 ditambah 1 per RC4. Lalu untuk mencari R total adalah RA ditambah RB3C4. Rumus ini digunakan untuk menghilangkan R5. Lalu apabila rangkaian diberikan tegangan sebesar V, maka arus yang mengalir pada rangkaian memenuhi persamaan sebagai berikut.
Ini sama dengan VR total. Dan keterangan V adalah tegangan yang diberikan pada rangkaian dengan besaran volt, lalu kuat arus ampere. Kuat arus dengan satuan ampere, lalu R total adalah hambatan pengganti dan besarnya tidak ohm. Oke, selanjutnya adalah contoh lain dari jembatan Weston yang menggunakan galvanometer. Lalu yang bab 3 metodologi. Ini terdapat flowchart untuk melakukan simulasi. Yang pertama, buka file simulasi, lalu buat rangkaian seperti pada gambar yang tadi, lalu atur nilai kedua tegangan input dengan cara klik kanan pada sumber tegangan dan pastikan nilai hambatan dalam pada sumber tegangan bernilai 0. Lalu perhatikan nilai arus, lalu atur kelima nilai resistensi. R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, tidak sama dengan R4, tidak sama dengan R5. Dan tegangan input baterai pada rangkaian simulasi dengan cara klik kanan pada setiap komponen. Selanjutnya, perhatikan nilai arus pada amperemeter, catat angka yang terbaca pada amperemeter pada tabel perhitungan. Selanjutnya, hitung nilai hambatan pengganti dan arus yang mengalir pada simulasi, catat hasilnya pada tabel hasil perhitungan. Dan terakhir, lakukan langkah 3-6 sebanyak 5 kali dengan nilai resistor dan tegangan yang berbeda. Prosedur kerja sama seperti flowchart tadi. Ini adalah selanjutnya adalah pengolahan data. Di sini terdapat dua data yang diberikan oleh Mbak Bibi. Yang data pertama adalah R1-nya sebesar 95 ohm, R2-nya sebesar 80 ohm, R3-nya sebesar 85 ohm, R4-nya sebesar 70 ohm, dan R5-nya 50 ohm. Dengan besar tegangannya dari 15 sampai 30 dengan penambahan 1. Selanjutnya data 2 adalah R1 sama dengan 20 ohm, R2 sama dengan 40 ohm, R3 sama dengan 50 ohm, R4 sama dengan 30 ohm, dan R5 sama dengan 24 ohm. Dengan besar tegangan sama seperti data 1 dari 15 sampai 30 dengan penambahan 1. Selanjutnya adalah bab 4, analisa perbahasan. Sebelum masuk ke bab 4, kali ini saya akan melakukan simulasi dengan menggunakan data yang sebelumnya tadi. Kali ini saya sudah membuat rangkaian Weston, ada simulasi dengan pertama di sini R1-nya pada data 1 tadi sebesar 95 ohm, R2-nya sebesar 80 ohm, R3-nya sebesar 85 ohm, dan R4-nya sebesar 70 ohm, dan terakhir R5-nya sebesar 50 ohm. Setelah dimasukkan nilai R1 sampai R5 tadi, lalu kita dapat memasukkan besar tegangannya. Yang pertama dimulai dari 15 volt. Jika 15 volt di sini, maka yang dapat kuat arusnya adalah sebesar 0,18 ampere-meter. Selanjutnya, jika kita memasukkan tegangan sebesar 16 volt, maka bisa dilihat di sini, nah, kuat arusnya sebesar 0,20 ampere. Dan jika dimasukkan tegangan di sini sebesar 17 volt, maka besarnya di sini yang didapat kuat arusnya 0,21 ampere. Dan ini dilakukan dari 15 sampai 30 dengan penambahan 1. Setelah memasukkan data tadi ke dalam simulasi, didapat di sini, ya, maka didapat data seperti di sini. Ini adalah tabel data dari data yang pertama. Di sini jika besar tegangannya sebesar 15, maka kuat arusnya sebesar 0,18, sama seperti pada simulasi tadi. Dan jika 16, maka kuat arusnya 0,20, dan jika besar tegangan 17, maka kuat arusnya sebesar 0,21. Dan ini dilakukan dari 15 sampai 30. Lalu ini adalah tabel data 2. Jika di pada tabel data 2,
Jika besar tegangan 15, maka kuat arusnya di sini adalah 0,47. Dan jika besar tegangannya 16, maka kuat arusnya di sini ada 0,50 meter. Ampere meter. Ampere. Maka di sini ini dilakukan dari 15 ke 30 juga. Setelah itu di sini adalah dapat tabel hasil regresi linear data 1 dan data 2. Di mana X adalah nilai I dan Y adalah nilai V. Lalu dimasukkan ini adalah X kuadrat, masukkan dan X kali Y, maka dapat hasil seperti ini. Pada sebelah kiri adalah tabel regresi linear data 1 dan sebelah kanan adalah data 2. Selanjutnya, berikut adalah perhitungan dari data 1, perhitungan regresi linear data 1, dan perhitungan R total data 1. Pertama, regresi linear data 1 yaitu nilai keseluruhan data ada sebanyak 16, lalu sigma X, I, dan YI dikurang sigma XI dikali sigma YI per semua data dikali sigma XI pangkat 2 dan sigma XI lalu pangkat 2. Lalu masukkan data-datanya dan didapat A1 sebanyak 81,7783. Lalu cari A0, masukkan datanya, rumus dan datanya, lalu didapat hasilnya sebesar 0,061. Lalu selanjutnya adalah perhitungan R total data 1 dengan cara di dasar teori tadi, yaitu dengan cara cari RA terlebih dahulu dengan cara R1 kali R2 per R1 tambah R2 tambah R5 dan masukkan datanya dan dapat RA-nya sebesar 33,7 ohm. Lalu RB-nya sebesar 21,1 ohm dan RC-nya sebesar 17,7 ohm. Lalu mencari RB3 dengan cara RB ditambah R3, masukkan datanya, lalu didapat hasil 106,1 ohm dan RC4 hasilnya 87,7 ohm. Setelah didapat RB dan RC, lalu kita mencari RB3C4 dengan cara 1 per RB3C4 sama dengan RB3 dikali RC4 per RB3 dikali RC4. Masukkan datanya, RB3 kali RC4 per RB3 ditambah RC4. Masukkan datanya dan dapat hasilnya 48,013. Kalau dapat RB3C4-nya, kita dapat mencari R total dari data 1 dengan cara RA ditambah RB3C4. Masukkan datanya, RA-nya tadi sebesar 33,7 dan RB3C4-nya sebesar 48,013 dan ditambahkan dengan hasilnya dari R totalnya adalah 81,713 ohm. Setelah didapat R totalnya, maka kita dapat mencari error data 1 dengan cara XT kurang XA per XT dikali 100%. Masukkan datanya, XT adalah di R total, lalu itu dan didapat errornya sebesar 0,086%. Lalu mendapat kuat arus data 1 dengan cara I sama dengan V per R total dan V-nya dari 15 sampai 24 aja. Di sini dipakai cuma 10 data. Yang menggunakan R total tadi, maka dapat hasilnya 0,18 dan jika besar tegangannya 16, maka kuat arusnya sebesar 0,19 dan seterusnya. Dan hasil ini sama seperti pada simulasi.
Lalu ini ada regresi linear data 2 dan perhitungan R total data 2. Selanjutnya adalah perhitungan arus data 2 dari perhitungan tadi. Yang pertama adalah I sampai dengan V per R total jika V-nya sebesar 15 volt, maka I yang didapat adalah 0,45, dan jika V-nya sebesar 16, maka I yang didapat adalah 0,48 dan seterusnya. Ini sama data 2 yang dipakai cuma 10 data. Selanjutnya adalah pembahasan. Menentukan tetapan atau konstanta perlu dilakukan dengan menggunakan data yang ada pada data 1 dan data 2 sesuai. Setelah itu, grafik yang harus dibuat dengan tegangan dan kuat arus pada data 1 dan data 2, dari grafik dapat disimpulkan kuat arus I berbanding lurus dengan tegangan V. Maka jika V-nya makin besar, maka itu akan membuat I-nya juga makin besar. Selanjutnya, bab 5, kesimpulan dan syarat. Kesimpulan dari percobaan yang dilakukan dapat disimpulkan yang pertama, nilai I berbanding lurus dengan nilai V. Yang tadi, jika V-nya makin besar, maka I-nya makin besar. Jika V-nya makin kecil, maka I-nya makin kecil. Selanjutnya, nilai I saat praktikum sama dengan nilai metode dengan saat menggunakan metode perhitungan. Nah, nilai I pada saat menggunakan simulasi tadi sama dengan saat menggunakan metode perhitungan tadi. Dan nilai XT tidak sama dengan nilai XA. Selanjutnya adalah saran. Pertama, pada saat melakukan percobaan diperlukan penelitian agar hasil yang diperoleh sesuai keinginan. Yang kedua, membaca modul terlebih dahulu sebelum melakukan praktikum. Yang ketiga, dapat membantu mahasiswa yang lain saat melakukan praktikum. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian.